Cek cek cek. Tapi panjang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah. Itu Yuli apinya di bawah. Bapak sekalian, hari ini kita akan melaksanakan ziarah Kota Mekah ya. Untuk berangkat kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina اللهم حول علينا في سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم إني أنت الصاحب من وساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأخذ والمال. Alhamdulillah baru sekalian, kita sudah di hari kedua di Kota Mekah. Hari ketiga ya. Hari ini kita akan berziarah keliling Kota Mekah. Yang pertama kita akan mampir ke salah satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu Jabal Sur ya. Dari Jabal Sur nanti kita foto-foto dulu sebentar, turun untuk kegiatan foto-foto. Setelah itu kita jalan lagi menuju ke Padang Arafah ya, yaitu ke Jabal Rahmah, dan juga nampak jelas haji ya, bagi para jamaah umroh yang insya Allah nanti akan melaksanakan ibadah haji agar bisa lebih mudah dalam melaksanakan ibadah haji insya Allah ke Musdalifah, Mina, dan akhirnya kita akan ke Ja'ronah untuk mikot ya bagi jamaah yang mau badal haji, badal umroh ya, untuk mikot di Ja'ronah. Ya. Setelah itu kita kembali ke hotel lagi ya, dan melanjutkan untuk tawaf sa'inya. Bagi yang tidak apa-apa ya. Jadi ini hari ini hanya untuk yang mau badal saja ya. Bagi diri sendiri cukup satu kali insya Allah ya. Karena Rasulullah melaksanakan perjalanan ketika beliau dari berangkat dari kota Madinah menuju Kota Mekah melaksanakan ibadah umroh, beliau hanya melaksanakan satu kali umroh saja ya. Jadi hanya satu kali saja untuk diri sendiri. Nah, kalau mau badal kan silakan. Syarat-syarat dari badal umroh ya, yang pertama adalah yang membadalkan harus sudah pernah melaksanakan ibadah umroh dulu ya. Yang membadalkan harus sudah pernah melaksanakan ibadah umroh. Berikutnya yang dibadalkan harus sudah meninggal ya. Jadi kalau itu tidak boleh dibadalkan karena masih bisa dibawa ke sini ya. Jadi syaratnya seperti itu. Perbedaannya hanya di niat saja ya. Ketika Anda berniat di Ja'ronah nanti, niatnya yaitu labbaik Allahumma umratan an, sebutkan namanya ya. Itu saja perbedaannya antara badal umroh dengan umroh biasa. Tidak ada perbedaan yang lain, sama seperti tawaf 7 kali, sa'i juga 7 kali. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, kontur dari Kota Mekah itu terdiri dari bebatuan ya, jadi sangat keras. Anda bisa lihat perbedaan juga dengan karakter orang yang tinggal di tempat tersebut ya. Kalau di Kota Madinah itu lembut-lembut orangnya, santun ya. Tapi kalau di Kota Mekah itu keras-keras, sama seperti batu. Karena memang areanya atau tempat yang mereka tinggalkan ini, tempat yang mereka tinggali itu keras batu. Jadi tergantung dari mana orang itu tinggal ya. Orang-orang Mekah rata-rata keras. Kita lihat lagi sholat aja bisa didorong-dorong ya. Tarik. Bisa didorong-dorong, bisa dijatuh. Kalau Anda tidak sholat tidak pada tempatnya, pasti didorong ya. Pasti didorong. Masya Allah sekarang ini
walaupun bukan bulan Ramadan tapi cukup ramai, apalagi nanti untuk sekalian di bulan Ramadan kota Mekah ini dipenuhi dengan dari seluruh penjuru bumi ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya doakan semuanya bisa kembali ke sini di bulan Ramadan, usahakan di bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebenarnya haji bersama Rasulullah. Nah, ini salah satu faedah sendiri ya, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Rasulullah. Kota Mekah, Kota Madinah sekarang sudah kita lihat sudah mulai hijau sekalian. Sudah banyak pohon-pohon ya, tidak seperti dulu hanya gurun saja, tidak ada pohon-pohon. Sekarang sudah banyak ditumbuhi, dan juga ini juga ciri-ciri keriaman ya, Kota Mekah Madinah kembali hijau, dan juga sungainya mengalirkan air. Jabal Sur yang tempat yang pertama kita tuju adalah tempat di mana Rasulullah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy ya. Jadi tekanan kaum kafir Quraisy semakin gencar, semakin keras, dan mereka mencoba membunuh Rasulullah ya. Jadi di malam hari ya, mereka berkumpul untuk melaksanakan niat jihadnya ya. Jadi dikumpulkan dari masing-masing kabilah ya. Karena mereka takut kalau satu kabilah saja nanti keluarga Rasulullah, kabilah Rasulullah itu akan menuntut balas. Tapi kalau dari banyak kabilah-kabilah itu nanti dari keluarganya tidak bisa menuntut balas karena banyak kabilahnya yang berkumpul. Ya, para pemuda dari kaum Quraisy berkumpul dan menuntut rumah Rasulullah. Ya, mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah ya. Tapi Allah membuat makar yang lain ya. Jadi mereka membuat makar, maka Allah membuat makar yang lebih besar. Ya, dibuatlah mereka agar tertidur ketika mereka menumpuk rumah Rasulullah ya. Dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah di kasurnya Rasulullah ya, tinggal tidur di situ, dan Rasulullah bisa keluar dengan selamat ya dari rumahnya, bahkan sempat menaburkan pasir di atas kepala orang-orang yang mengepungnya ya. Lalu berjalanlah menuju ke kota Madinah ya, dan ketika pagi hari ternyata orang-orang kafir Quraisy sadar bahwa mereka sudah tertidur ya, dan ketika masuk ke dalam Rasulullah berusaha membunuh, ternyata bukan Rasulullah yang di dalam, ternyata Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya mereka mengejar ya, mengejar ke satu tempat ya. Mereka mencari orang yang membuat saya barang siapa yang bisa menangkap hidup atau mati Muhammad, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta ya. Jadi dibuat sayembara sekalian ya. Orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk membunuh Rasulullah. Jadi orang yang tadinya tidak berniat untuk membunuh, jadi akhirnya mereka berniat ya, karena ada hadiahnya. Ya, di Jabal Sur inilah Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Nah, sebelum sampai ke Jabal Sur ini ada seorang yang dulunya sebelumnya dia belum menjadi muslim ya, namanya Suraqah bin Malik. Dia berusaha mengejar Rasulullah ya. Tapi setiap kudanya hampir mencapai ontanya Rasulullah, maka kaki depan kudanya terjebak masuk ke dalam ya. Jadi setiap mau dekat ke kaki kudanya itu selalu masuk ke dalam tanah ya. Jadi sampai jatuh dia. Dan dia bersimpan bahwa orang yang dikejar itu bukan orang sembarangan ya, bahwa memang ini orang pilihan ya. Dan dia minta kepada sahabat Abu Bakar untuk bahwa dia akan membantu untuk mengalihkan arah orang-orang yang mengejar Rasulullah ya. Ya, lalu Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Bakar dan mengatakan, wahai Suraqah bin Malik, maukah engkau dipakaikan baju kebesaran raja-raja Kisra? Begitu kata Rasulullah ya, dipakaikan mahkota, dipakaikan baju kebesaran raja Kisra. Maukah engkau? Tentu saja ya, tentu saja kata Suraqah bin Malik. Dan ini satu mukjizat juga ya. Rasulullah mengatakannya ketika sebelum hijrah ke kota Madinah ya. Dan setelah itu ketika Rasulullah SAW meninggal di zamannya Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, kerajaan Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Dan akhirnya
apa yang diminta Rasul ini dilaksanakan oleh sahabat, ya. Umar bin Khattab memakaikan baju kebesaran raja-raja Persia, Raja Kisra kepada Suraka bin Malik ini, ya. Ini suatu keajaiban mukjizat Bapak Saudara. Ya, di mana Rasulullah menjanjikannya sebelum hijrah kota Madinah dan terjadi lah ketika penaklukan Persia, yang di mana sebelumnya orang Arab ini adalah kabilah-kabilah kecil saja, ya, di mana mereka tidak diakui, maksudnya mereka tuh nggak dianggap, ya. Satu lagi Bapak sekalian, hikmah, ya, hikmah berkembangnya agama jadi banjir, jadi sebagian dari Ka'bah itu rusak, ya, sebagian dari Ka'bah rusak. Lalu orang-orang kota Mekah ingin membangun Ka'bah, maksudnya ingin dipugar, diperbaiki, akan tapi mereka takut karena setiap orang yang berusaha menghancurkan Ka'bah, kalau dipugar tentunya dihancurin dulu, ya. Semua orang yang berusaha membuat semua orang yang berusaha menghancurkan Ka'bah itu hasilnya naas semua, ya. Contohnya Abraha, ya. Abraha itu adalah seorang panglima Najasyi, ya, orang kulit hitam, ya. Jadi dulu itu orang-orang itu beribadahnya ke Ka'bah, ya. Jadi Raja Najasyi ini dia ingin memalingkan, ya, supaya orang-orang berganti pindah ke gereja yang dia bangun, ya. Najasyi ini Nasoro, dia Nasrani, ya. Dia bangun satu gereja yang besar sekali. Dan ini semua berhubungan dengan Ashabul Ukhdud, sudah dengar tentang Ashabul Ukhdud, ya, tentang orang yang diparit dibakar, ya. Jadi ada satu pemuda, dulunya, dia itu dulu itu negeri Yaman itu pemimpinnya orang Yahudi, ya. Akan tetapi orang Yahudi ini dia tidak percaya juga dengan agama dia, ya. Dia percaya yang klinik, dukun-dukuran gitu, sihir, ya. Dan akhirnya dari generasi ada satu orang pemuda yang diajarkan untuk belajar sihir, ya. Sementara waktu itu mereka itu percaya dengan klinik, ya, dengan sihir. Nah, pemuda ini diajarkan sihir, dan ketika melewati suatu tempat ada seorang Nasrani, ya. Nasrani dia mengajarkan agama Kristen, ya. Dulunya Nasrani ini satu bertauhid, ya, hanya menyembah kepada Allah, ya. Nah, dia menawarkan menyampaikan ajarannya kepada raja, tidak terima, dan akhirnya dia bersembunyi di satu gua, ya. Dan ketika pemuda itu lewat, dia bertemu dengan Nasrani ini, pendeta ini, dan berguru dari pendeta tersebut. Dan akhirnya dia merasa bahwa ini adalah agama yang benar, ya. Jadi sebelum Rasulullah diutus, nah ini agama yang benar. Lalu dia berguru dengan pendeta tersebut, ya. Nah, sampai diketahui oleh raja tersebut, kamu belajar dari mana? Ya, saya ini ngajarin sihir, jadi dia harus belajar tentang sihir, ya. Nah, pemuda tersebut memberitahukan bahwa ini ajaran yang benar, ya, yang diajarkan oleh pendeta Nasrani tersebut, ya. Dan akhirnya raja tersebut marah, ya. Dan pemuda ini, ya, berusaha dibunuh, ya. Raja tersebut berusaha membunuh pemuda tersebut, dibawa ke atas gunung yang tinggi, lalu dijatuhkan dari atas, tapi tidak mati pemuda tersebut, ya. Dibawa ke laut, ya, untuk ditenggelamkan, dan tidak mati juga, ya. Jadi raja tersebut berusaha membunuh pemuda tersebut, tapi nggak bisa, ya. Ini sebelah kiri kita adalah Masjid Al-Raji, Bapak sekalian, ya. Kalau lihat, kalau mengambil ATM, ya, Al-Raji Bank, ya. Nah, di sini kalau Ramadan ini satu truk satu kontainer dia sedekah aja. Sedekahnya juga nggak kira-kira, ya, kontainer di sini. Kadang-kadang buka puasa itu kotaknya ada duit 500 real. Ya, di sini oleh penuh. Nih, ya, Masjid Al-Raji Bank. Orangnya santun, santai aja, ya. Tapi masya Allah, hartanya masya Allah. Ya, oke. Lalu pemuda tersebut bilang sama raja itu, kalau Anda mau menghukum saya, ya, sangat mudah. Kumpulkan semua orang di sini di satu lapangan, kumpulkan, ya. Akhirnya dikumpulkanlah orang-orang di satu lapangan, ya. Anda tinggal bilang, ya, dengan ambil busur panah saya,
panah saya dengan panah saya sendiri dan katakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah Tuhannya fulan tersebut, Tuhan pemuda tersebut. Dan akhirnya dipanahlah dan akhirnya pemuda tersebut meninggal, ya. Dan akhirnya orang-orang yang berkumpul itu mereka beriman kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh pemuda tersebut, ya. Jadi bertauhid. Dan akhirnya raja ini marah, dibangunlah parit yang banyak sekali, ya, dimasukkan orang-orang itu ke dalam parit lalu dibakar. Nah, inilah kisah Tasawuf, ya. Ada satu pemuda lolos pemuda ini lolos dan minta tolong sama Raja Najasyi, ya. Dia datang ke Raja Najasyi, tolong di kampung saya, di negara saya ini begini diceritakan, ya. Dia minta tolong, tapi Raja Najasyi ini memandang nggak perlu buat apa, ya. Dia berembuk dengan penasihat-penasihatnya, bagaimana tolongin apa enggak, ya. Akhirnya nggak jadi tolongin, tapi dikasih perhiasan batu-batu, ya, batu-batu yang bernilai kepada pemuda tersebut, ya. Akhirnya pemuda tersebut dengan sedih dia keluar, dia bagi-bagikan batu-batu itu, dibagi-bagiin, dia bagi-bagiin sama orang. Loh, kok dibagi-bagiin? Dipanggil lagi, kenapa? Kamu nggak perlu gini. Saya tidak perlu beginian, saya batu-batu ini di negara saya banyak yang beginian. Akhirnya raja tersebut tergiur, ya, dengan dibohongin, ya, bohong taktik, ya, taktik dia supaya mau bantu raja ini. Di negara saya banyak gini, emang nggak ada apa-apanya, ngapain kamu saya ginian, nggak perlu saya, ya. Dan akhirnya raja berembuk dengan menteri-menterinya, dikumpulkan, akhirnya mengambil kesimpulan, ya, diambil masukan dari orang-orang yang akan dihukum mati, ya. Kalau memang mereka nanti mati, ya memang mau dihukum mati, ya. Kalau menang itu buat kita, ya. Dibuatlah pasukan dari narapidana yang mau dihukum mati, ya, pasukan intinya, dan dipimpin juga oleh pasukan pimpinan-pimpinan dari kerajaan tersebut sedikit, ya. Nah, salah satunya itu Abraha, ya. Dan akhirnya mereka menyerbu dari kerajaan Yaman tersebut, ya, yang tadi membakar Uhud, dan akhirnya bisa dikalahkan oleh pasukan tersebut, dan akhirnya dikuasai Yaman oleh Raja Abraha dan satu lagi panglimanya, ya. Tapi Raja Abraha dengan panglima tersebut berperang, saling tidak suka, ya, bersaing, ya. Dan akhirnya Raja Abraha membunuh panglima tersebut, dan Raja Najasyi marah, ya, dan dia bersumpah, ya, saya tidak akan kembali sebelum saya menginjak tanah Yaman dengan rambut dari Abraha tersebut, ya. Kirimlah surat ke Abraha. Abraha takut, wah gawat nih, raja marah. Abraha gundulin rambutnya, ya, dan dia ambil tanah Yaman, ditaruh kirim ke rajanya. Wahai raja, sesungguhnya aku tetap tunduk padamu, gitu. Ini aku kirimkan tanah Yaman dan rambutku untuk kau injak. Pintar dia. Oh iya, berarti Abraha masih nurut, ya. Diinjak, sumpahnya sudah selesai. Tanah Yaman dengan rambutnya Abraha. Botaklah dia, Abraha. Akhirnya Abraha menjanjikan saya akan bangun satu gereja yang besar sekali di kota, ya, di negeri Yaman. Dan dia bangunlah gereja itu, dan dia berusaha memindahkan ibadah orang-orang ini dari kota Mekah ke gereja tersebut. Dan akhirnya orang-orang akan dengar, ya, mereka ketawain, ya, apa-apaan ini, dan mereka kotori, ya, mereka kasih kotoran manusia, gereja tersebut dikasih kotoran manusia, malah Abraha. Dan akhirnya Abraha mau menghancurkan Ka'bah, dia datang, ya. Dan waktu itu kota Mekah itu dipimpin oleh kakek Nabi, ya, kakek Nabi Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib. Nah, waktu itu ontanya dari kakek Nabi ini diambil oleh Abraha, ya, ada 200 ontanya diambil Abraha, ya. Kakek Nabi berunding sama pemimpin, gimana nih kita? Ini pasukan besar, nggak mungkin kita kalahin, ya. Ya udah, kita pasrah aja, kita berdoa di Ka'bah, ya. Sesungguhnya Ka'bah itu sudah ada kerjanya, ya. Jadi mereka keluar, dan kakek Nabi menghadap ke Abraha, ya. Yang dia minta apa? Abraha melihat kakek Nabi dengan perawakan yang tampan, tinggi, ya. Dia respect, orangnya besar, ya. Jadi Abraha sendiri hormat dengan kakek Nabi, ya. Tapi kakek Nabi yang diminta apa? Kakek Nabi minta, saya tolong kembalikan kepada saya. Abraha ketawa, saya ini mau hancurin kampung kamu, kenapa cuma diminta ontanya doang? Ya, saya mau hancurin Ka'bah itu. Ya, sesungguhnya onta ini saya yang punya, pemiliknya saya, gitu.
Dan Ka'bah itu ada pemiliknya dan dia yang akan menjaganya. Ya. Jadi itu diserahkan. Ada yang jaga. Ya. Ka'bah itu milik Allah dan Allah akan menjaganya. Ketika Ka'bah Abraham mulai menyerang, balik kalau tanya, menyerang ke Ka'bah dan akhirnya datanglah burung ababil, ya, burung-burung dari membawa batu dari neraka di paruhnya, di kakinya, jatuhkan ke dalam pasukan Abraham, bagaikan daun dimakan ulat, habis semua. Ini juga semua yang menyerang Kota Mekah Pasnas. Sekarang pun begitu, saya masih yakin, ya, kalau ada negeri-negeri sekitar yang mau coba menghancurkan Kota Mekah, nasibnya akan sama. Ya. Baik guys sekalian, kita ini sudah menuju ke Padang Arafah ya. Di Tanah Haram ini bos sekalian ya, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Mungkin saya walau mungkin ada yang sudah mengalami di sini ya, saya rasa ada punya cerita masing-masing ya. Oh begini juga banyak yang ya, bawa batu dari sini. Dulu musimnya batu bos sekalian. Di Jabal Rahmah itu bahkan makanya Safa, bukit Safa itu batunya banyak. Ditutup pakai kaca. Dulu sering dipecahin Pak, dipecahin di bawah batunya. Ya, Jabal Uhud itu juga batunya dulu di musim batu ya. Di sebelah kita ini Ummul Qura ya, Fakultas Ummul Qura. Ya, yang lihat di sini luas ya. Ya, jadi dulu batu-batu sering dibawa. Nah, banyak kejadian bawa semua yang bawa barang di Tanah Haram, batu apapun juga yang di Tanah Haram dibawa ke Indonesia. Mereka berpikir ya sirik ya. Mereka berpikir batu ini ada barokahnya di mana. Dan juga banyak yang hilang pikirannya Pak, gila. Ya, beberapa kali saya temuin ada beberapa jamaah, itu bawa Pak. Ya, dia telepon saya, Ustaz kapan lagi ke Saudi? Saya bilang saya mau ke Saudi. Boleh nggak saya mau titip sesuatu? Titip apa Pak? Nanti saya kirim ya. Dia kirim batu. Ini apa Pak? Kalau kembali ke Jabal Uhud. Kenapa? Jadi semua yang Tanah Haram tidak boleh dibawa keluar Pak. Tidak boleh dibawa keluar. Ya, Bapak nanti titip saya aja. Atau berangkat lagi ya Pak. Ya. Tanah Haram ini nggak tahu Pak. Ya. Jadi kejadian ini sudah sering sekali ya. Sampai di Indonesia nggak bisa tidur, terpikir terus, terbayang terus, nggak tenang hidupnya. Akhirnya dititip ke saya, dikirim ke rumah. Saya pikir apa sih? Batu Pak. Kan musim dulu batu sering ya. Wah musim batu ada batu Kalikaren, ada batu ini. Oh ini batu Jabal Uhud. Yang paling mahal batu Bukit Safa. Iya Bukit Safa itu ada batunya, masya Allah. Ini jangan ya, semua yang Tanah Haramnya tidak boleh dibawa keluar. Ya kan Tanah Haram saja. Apapun juga itu. Apapun itu. Kecuali belanjaan silakan. Kalau dibeli tapi kalau berupa batu, tanah ataupun apapun juga jangan dibawa keluar Tanah Haram ya. Oke Bapak sekalian, ini sebentar lagi kita sudah sampai di Arafah ya. Jadi masya Allah kelebihan dari Padang Arafah ini ya. Nanti ada tulisannya Arafah Start Here, ada tulisan warna kuning Arafah, batas-batasan dari Tanah Arafah. Dan Arafah ini istimewanya hanya satu tanggal saja Bapak. Hari ini mungkin nggak istimewa ya, tapi satu tanggal yang paling istimewa adalah tanggal 9 Zulhijjah. Ya, orang berani bayar ratusan juta bahkan miliar untuk berada di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jadi mahalnya berada di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Keutamanya bagus sekali masya Allah. Ya, andai saja satu jarum jatuh dari langit itu tidak akan menyentuh Padang Arafah. Ya, andai saja satu jarum jatuh dari langit itu tidak akan menyentuh Padang Arafah. Kenapa? Karena saking banyaknya malaikat berkumpul di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah ini ya. Ini sudah batasannya Arafah. Nanti ada tulisannya Arafah Start Here, dimulai. Jadi di hari-hari biasa seperti ini tidak ada keistimewaan yang sama seperti tempat lain di luar Tanah Haram. Yang istimewa Tanah Haram. Tanah Haram pun kapanpun istimewa. Itu di luar. Iya, di luar Tanah Haram. Kalau sudah di Arafah, keluar Tanah Haram. Ya. Kalau pada waktu haji di sini semua bentuknya tenda. Tenda semua di sini. Nah itu toilet dipakainya hanya pada saat haji saja Pak. Jadi toilet tetap permanen, hanya saja tendanya tidak permanen, dibongkar ya. Kalau sudah selesai itu lihat Arafah Start Here. Ya bisa dibayangkan Bapak sekalian dari seluruh penjuru negeri ya.
andai saja satu batang jarum jatuh dari padang Arafah tidak akan menyentuh padang Arafah. Ya. Malaikat berkumpul semua di sini. Dan pada sore hari Pak Allah turun ke bumi. Ya Allah berbangga-bangga dengan lihat hamba dari segala macam penjuru, dari Indonesia, dari Jerman, dari Pakistan, seluruh dunia datang ke sini bersusah payah. Bajunya lesuh, udah 2 hari ya. Bajunya kotor, bisa terbayang ya. Karena tanggal 8 Zulhijjah tarawih di Mina dulu ya. Ya sunnahnya tarawih di Mina, lalu tanggal 9 ke Padang Arafah. Lihat hamba dari segala arah berkumpul di sini ya. Allah berbangga. Saya sudah hafal hektarnya, tapi sekian ratus meter lah. Silakan dimeterin aja. Oke. Ini yang istimewa lagi sekalian. Satu lagi yang istimewanya apa? Allah turun ke bumi dan bilang sama malaikat apa yang mereka minta. Allah bilang sama malaikat apa yang mereka minta, kabulkan. Inilah keistimewaan itu pada Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Doa Anda akan pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Ya, saya bisa menjelaskan dikabulkan karena alhamdulillah saya sudah merasakan 2 kali. Dan Allah kabulkan semuanya. Ya. Tanggal tahun 2017 saya berangkat. Saya berdoa, ya Allah, saya pengen ini ya Allah. Belum beli nih. Ya. Pengen sesuatu ini ya Allah, pengen. Saya minta spesifik pengen sesuatu gitu. 2018 ya udah tiba masanya haji lagi, saya udah siap-siap berangkat tapi Allah belum kabulkan doa saya ya. Ketika tiketnya isut keluar saat besok berangkat tiket keluar Allah kabulkan saat itu juga ya. Dan nggak tahu dari mana aja tiba-tiba yuk datang sini yuk ngapain kita beli ini, masya Allah Allah kabulkan apa yang saya minta. Jadi apa yang Anda minta di Padang Arafah ini di Padang Arafah ini Allah pasti kabulkan Pak. Ya, saya yakin karena pernah mengalaminya, masya Allah. Sekalian itulah istimewanya Padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Dan sebelumnya Bapak sekalian akan berada di Mina untuk melaksanakan ibadah tarwiyah ya. Jadi gambaran seperti ini ya. Tanggal 8 Anda masuk menuju Mina ya. Sudah memakai pakaian ihram ya, berdiam diri di Mina, sholat zuhurnya 2 rakaat di waktu zuhur ya, sholat asarnya 2 rakaat di waktu asar, dan bukan digabung ya, bukan di jamak qasar, tapi sholat disingkat tapi pada waktunya. Zuhur 2 rakaat waktu zuhur, kita selesai udah dalam haram di dalam Padang Arafah ya. Sholat asar di waktunya juga 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ya, sholatnya disingkat semua, dikosor semua, tapi di pada waktunya. Ya. Setelah tanggal 8 kita di sana di Mina, lalu berangkat pagi-paginya. Biasanya berpakai bis semuanya ganti-gantian sampai masuk ke Padang Arafah ya, makamnya 24, 20, 30 ya semua masuk ke Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf ya, wukuf di Padang Arafah. Wukuf itu apa? Berdiam diri ya, kita berdiam diri aja ya. Cuman jamaah Indonesia ini udah sibuk dari pagi sampai zuhur, kadang-kadang udah sholawatan, ngaji, capek ya, menyibukkan diri. Tapi sayangnya habis zuhur lepas tidur semua. Padahal salah kebalikannya ya. Harusnya semua kita santai aja ya. Nanti waktunya berdoa itu ketika tergelincirnya matahari asar, karena Allah turun ke bumi waktu itu. Suasananya beda ya. Waktu asar itu angin bertiup sepoi-sepoi. Tenang sekali masya Allah. Bahkan saya merasakan semuanya sama seperti itu. Tenang pada saat waktu asar ya, waktu asar. Nah itu waktunya berdoa. Keluar dari tenda, jangan di dalam tenda. Ya, seperti kan jamaah Indonesia tidur di dalam tenda karena udah capek ya. Karena dari sebelum juga udah sibuk begini, sibuk begitu. Nah, ketika waktunya ini, nah sebelah kiri kita ini adalah Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah itu artinya Bukit Kasih Sayang. Dulu orang katanya pertemuan dari Nabi Adam dengan Siti Hawa di sini. Ya, jadi Nabi Adam turunnya katanya di
India, Siti Hawa di Jeddah, ketemunya di sini. Oh, nggak ada itu Israelian ya, nggak ada apa dalil khusus yang menerangkan tentang itu kan seperti itu. Makanya ditemukan mungkin Jabar Rahmat atau mungkin saya temuan dari bawah. Oke, kita akan berada di sini sekitar 45 menit ya. Set jamnya 8.48. 9, oke, berarti jam 9:10 ya, atau 9:15 lah. 9:15 Bapak Ibu sudah kembali ke bis. Mohon ingat ini karena nggak bisa ke dalam, jadi bisnya ini kan akan maju ya. Jadi perhatikan bisnya, di foto kalau bisa ya, apa namanya, Bisa di tarhil grup. ya, apa tarhal, lihat pelaknya ya. Kita akan jalan foto-foto di depan Jabar Rahmat dulu. Nanti yang mau naik ke atas silahkan, tapi mohon perhatikan, naik ke atas turun balik jalan situ ya. Ketika Anda naik ke atas turun di tempat lain udah bingung pulangnya ya. Barang bawaan. Oh iya, bawaan di sini juga banyak copet ya. Terus jangan mau disalin sorban sama orang foto, jangan mau ya. Enggak. Jangan mau, nanti Anda malah dicopet ataupun diambil paksa ya, jangan mau. Jadi mohon hati-hati untuk naik ke atas. Sekarang kita turun dulu, kita foto bareng dulu. Setelah foto bareng